Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul penetapan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Jazairi menyebut penciptaan manusia dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi untuk mengatur semua yang ada di bumi. Meskipun manusia berpotensi memiliki tindakan merusak, bahkan menghancurkan, akan tetapi Allah memiliki tujuan yang agung, yang maslahat bagi muka bumi ini. Mereka akan diberitahu banyak hal soal kondisi bumi, diajarkan nama-nama benda, seperti Nabi Adam yang diajarkan langsung oleh Allah SWT. Terus kita bagaimana? Adam kan Nabi dan mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Pada diri kita Allah telah menanamkan potensi, maka dari itu kita harus menggali potensi-potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga apabila terjadi kerusakan di bumi, maka kita akan dapat berbenah untuk kemudian memimpin bumi ini. Sementara dalam tafsir Departemen Agama disebutkan bahwa tugas utama manusia adalah melestarikan muka bumi dan menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas keagamaannya. Mereka dituntut untuk mensejahterakan lingkungan sekitarnya. Di antara tugas manusia di bumi ini sekitar ada dua hal. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin untuk memimpin bumi agar terciptanya kemaslahatan di bumi. Dan yang kedua firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ayat ini menerangkan bahwa selain menjadi khalifah, kita pun diberi tugas untuk beribadah kepadanya. Caranya bagaimana? Meningkatkan takwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jika kita menjalaninya perintahnya, maka kita bisa menjadi mulia, bahkan kemuliaan itu bisa melebihi malaikat. Kok bisa gitu? Karena malaikat diberi akal tanpa nafsu. Dengan akal itu, malaikat hanya bisa fokus beribadah tanpa makan minum. Bahkan keinginan untuk menikah sedangkan tidak ada, karena tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia memiliki keduanya. Manusia dikatakan mulia apabila ia berhasil menjalankan perintah Allah dengan sempurna walaupun sebelumnya ia harus bergelut dengan nafsunya. Dan manusia dikatakan hina apabila ia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, bahkan bisa melebihi hina daripada hewan, karena hewan memiliki nafsu tanpa diberi akal. Maka dari itu, adanya akal manusia bertujuan untuk meredam atau mengerem nafsu tersebut supaya tidak mengikuti keinginannya untuk berbuat kemungkaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.